saat yang tepat bagi orang tua untuk ngajak anak berkomunikasi tentang uang. Gimana cara ngatur uang yang mereka dapatkan itu. Oke. Jadi mindset itu yang benar-benar harus ditekankan juga ke anak-anak bahwa apa yang diberikan ke kita itu sebenarnya ada sebagian kecil hak orang lain. Jadi kita harus keluarkan. Jadi namanya kan terima kasih ya. Kita terima tapi kita juga harus kasih juga. Oh, siap. Iya. Gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Ramadan Wanita dan Islam bersama Heftis Suud. Hari ini Studio Tribun Network sedang kedatangan perencana keuangan keluarga Ibu Mimin Susanto. Terima kasih. Selamat datang Ibu. Terima kasih sudah diundang lagi. Iya, memang sengaja mengundang Bu Mimin. Oh ini. iya. Karena sebentar lagi kita mau berlebaran gitu ya. Dan saat lebaran ini ada momen seru, yaitu adalah unjung-unjung gitu. Atau kalau di Malangan itu nyebutnya galak gampil gitu ya. Karena biasanya kan kalau waktu unjung-unjung ini kayak momen istimewa gitu ya, terutama buat para bocil-bocil. Karena setiap mereka berkunjung ke rumah-rumah itu mereka pasti dapat sangu, dapat angpau lebaran. Isinya uang. Nah, ini saya mau tanya nih ke Bu Mimin. Ketika anak sekecil itu gitu ya, mereka mendapatkan uang lebaran gitu ya, yang jumlahnya mungkin nggak sedikit ya, karena kan mereka berkunjungnya ke banyak rumah dan mereka dapat angpau gitu. Itu apakah ketika mereka menerima uang lebaran, itu sebagai orang tua, itu kita harus bersikap gimana sih Ibu? Apakah terserah wes karena itu uang mereka gitu, toh ini lebaran juga sembarang gitu, atau kita disetor ke orang tua gitu. Setor ke kakaknya juga boleh. Itu sebaiknya gimana Bu Mimin? Oke. Jadi memang momen lebaran itu kan saat yang ditunggu-tunggu ya sama anak-anak, karena mereka akan mendapatkan angpau lebaran, salam tempel. Dan itu tidak ada salahnya, dan itu menurutku tradisi yang cukup bagus ya, agar anak-anak ini semangat untuk silaturahmi. Memang kalau yang paling gampang dimengerti bagi anak-anak itu kan memang hal-hal yang transaksional seperti itu. Aku berkunjung ke sini biasanya nanti dapat segini kayak gitu. Itu sih nggak ada salahnya, karena nanti pasti dengan berjalannya waktu mereka akan ngerti sendiri ya. Cuman kan untuk membuat habit dan semangat mereka untuk berkunjung dan bersilaturahmi ke saudara-saudara, tetangga dan orang tua itu kan memang butuh istilah insentif ya. Anggap aja ada insentif. Memang walaupun per kunjungan itu mungkin sedikit, tapi karena banyak yang dikunjungi, akhirnya total yang didapat juga lumayan banyak. Sedikit lalu menjadi bukit. Iya betul. Nah, di momen ini sebenarnya waktu yang cukup pas ya bagi orang tua untuk mulai mengajarkan gimana mereka mengatur uang. Karena ini kan seakan-akan adalah masa mereka untuk mendapatkan income kan. Anggap aja itu adalah masa mereka mendapatkan income gitu berpenghasilan kan. Berpenghasilan, iya. Nah, ini momen yang sangat baik bagi orang tua untuk ngajarin apa yang akan dilakukan dengan uang yang sudah dia dapatkan. Nah, kalau kita masih ingat ya pembicaraan kita yang sebelum-sebelumnya bahwa ketika kita mendapatkan income, kita bisa membagi ke dalam 4 hal besar gitu kan. Yang pertama 10% itu untuk sodako, infak, dan sodako, infak, dan apa itu ya? Itulah ya. Kegiatan amal gitu kegiatan kan. amal ya. Kemudian yang 20% untuk tabungan. Di dalam tabungan itu boleh berinvestasi, berasuransi dan lain-lain. Kemudian yang 30% itu untuk membayar kewajiban kalau punya, dan sisanya 40% itu untuk kehidupan sehari-hari. Nah, karena ini bocil, yang pasti yang ketika dia belum punya kewajiban kan, belum punya utang, sehingga mungkin cukup dibagi untuk 3, yaitu untuk mereka bersedekah, kemudian mereka untuk
menabung sama mereka untuk mereka pingin membeli apa, membelanjakan untuk apa. Saat itu ya? Saat itu, gitu. Nah, anggap misalnya dapat totalnya sejuta gitu ya. Dan itu bukannya tidak mungkin loh. Karena anakku selama waktu masih kecil itu ya dapatnya di atas 1 juta. Mungkin banget. Saya dulu malah pernah bisa beli sepeda sendiri loh. Dari ujung gede kan. Nah, itu ajari mereka untuk mengeluarkan paling tidak 5-10% untuk disedekahkan. Ajak mereka bersedekah untuk orang-orang yang di sekitar mereka dulu aja. Gitu. Terus kemudian yang kedua itu untuk menabung. Jadi mungkin kalau biasanya 20% mungkin ya ditingkatin ya. Karena tidak ada kewajiban, anggap yang 30% masuk ditambah ke 20% jadi 50% untuk nabung. Sisanya silahkan untuk dibelanjakan. Kayak gitu. Jadi itu momen yang bagus. Penting ya Ibu ya, untuk dari kecil mereka tuh tahu kalau ada pos-pos gitu dari berapapun uang yang kamu punya. Iya. Kalau menurutku penting banget karena ini sudah aku terapkan di anak-anakku sejak mereka kecil. Umur berapa tuh Bu? Sejak mereka kayaknya dari umur 3-4 tahun tuh udah kenal uang ya. Iya. Dan kita nggak ada salahnya mengenalkan uang gitu kan. Jadi ketika itu dilakukan, ketika mereka sekarang ini kan sudah ada yang bekerja anakku kan. Nah itu sudah terbiasa menabung. Yang sekarang kuliah pun ya sudah terbiasa untuk menabung kayak gitu. Jadi sudah tidak lagi susah untuk ngajari mereka pentingnya menabung karena kan sudah terbiasa dari kecil mereka mindsetnya itu ya kayaknya betul. Saat penting itu. Jadi ketika mereka dapat income, mereka mendapatkan dana, mereka langsung bagi-bagi. Nah sisanya itu baru yang mereka bisa belanjakan untuk mau beli mainan, makanan atau keinginan mereka itu kayak gitu, terserah. Nah itu kalau untuk anak-anak itu kalau sebelumnya kan kita sempat ngobrol ya soal perencanaan keuangan keluarga gitu ya. Itu perlu kayak kamu punya berapa, terus dipakai apa, sisanya berapa itu kan perlu dicatat nih Bu. Nah kalau untuk anak-anak apakah mereka juga perlu nih untuk melakukan pencatatan anggaran gitu ya apa namanya? Sebenarnya kalau melakukan pencatatan anggaran sih enggak usah ya. Cuman secara teknis mungkin nanti ketika mereka sudah selesai nih, biasanya ujung-ujungnya kan berapa hari gitu ya. Kita ajak untuk ngumpulin. Jadi selama dapat selama berkunjung itu mereka kumpulin di satu tempat, mungkin ada dompet besar kayak gitu ya. Kemudian kita ajak untuk menghitung bersama, ditata uangnya dan dihitung berapa besarnya. Ya kan, dari situ mereka kan juga mulai belajar juga untuk kalau masih kecil banget mungkin kan dia akan belajar mengenal mata uang kan. Mana yang nilainya besar dan kecil kayak gitu, mungkin dikelompok-kelompokkan dan dihitung kayak gitu. Nah, setelah dihitung kemudian mulai mereka langsung secara fisik kan bisa menyisihkan sekian persen untuk disedekahkan, kemudian yang sekian persen untuk ditabung dan sekian persen yang mereka bisa gunakan untuk belanja. Mereka pakai untuk mereka pingin beli apa kayak gitu. Ternyata ini ya manfaatnya banyak ya dari uang ujung-ujung itu ya. Iya, biar nggak tadi gitu aja gitu loh. Biar tidak berlalu begitu aja. Iya. Jadi kayak bisa sekalian ngajarin anak mengenal mata uang, cara menghitung keuangannya seperti apa gitu. Dan kayaknya itu seperti yang Bu Mimin bilang tadi karena sudah dipraktekkan ke putra-putrinya Bu Mimin gitu ya. Jadi itu mindsetnya dari kecil kalau sudah kebentuk, dewasanya mereka akan dengan mudah gitu ya untuk nabung. Karena udah terbiasa. Iya. Paling nggak mereka tahu, aku punya segini, aku perlu ini, aku segini tak tabung, segini buat sedekah gitu ya. Betul. Keren, berarti ini kesempatan ya buat Bapak Ibu di rumah untuk ngajarin anak-anak tentang pentingnya mengatur keuangan sejak dini gitu ya. Sejak umur 3 tahun tadi Mbak malah ya. Iya, terserah sih, setiap anak kan beda ya. Dan kadang ada orang tua yang merasa kalau anak masih kecil nggak usah ngerti uang kayak gitu ya, kan biasanya ada yang kayak gitu, takutnya nanti matre. Ya tapi kan itu semua inian sendiri-sendiri. Kalau saya secara pribadi gimana cara orang tua untuk menjelaskan ke anak-anaknya itu tadi ya gitu. Nah karena kan
memang ada gitu ya orang tua yang kayak masih kecil kayaknya mereka nggak usah tahu duit deh gitu. Nah akhirnya terus dapatnya unjung-unjung atau angpau lebarannya itu disimpenin sama orang tua. Nah itu gimana tuh Bu Mimin kalau untuk apa ya menjelaskannya gitu? Karena kalau setahu saya ketika uang itu terus dibawain ke orang tua, kayak anak itu bertanya-tanya gitu loh, uangku ini di mana ya, berapa ya, terus siapa ya, kayak gitu. Itu gimana sebaiknya orang tua menjelaskan? Sebaiknya orang tua juga mengkomunikasikan ya. Jadi kalau misalnya ternyata tadi bagian untuk tabungan itu ditabung ke orang tua, ya dijelaskan aja bahwa memang ini dititipin ke orang tua. Nanti someday, dan kalau bisa dicatat, nanti someday kalau misalnya mereka butuh, misalnya nih kalau hari sekarang kan butuhnya kan kayak HP, laptop, atau tab, atau untuk kebutuhan mereka pendidikan dan lain-lain kan bisa dikeluarkan dari situ kayak gitu. Jadi nggak ada salahnya karena dari situ nanti ada rasa percaya anak kepada orang tua kan, lebih istilahnya lebih percaya bahwa penting sih itu ya. Bahwa dana yang dititipkan ke orang tua ini nggak diselewengkan. Kayak gitu, dan itu menurutku bagus banget untuk mental mereka sih. Oke, jadi harus dijelaskan ya, walaupun mungkin mereka belum tahu-tahu banget soal duit gitu ya. Jadi nggak bisa nih tiba-tiba kayak dapat angpau karena merasa anaknya masih kecil, lalu terus ya sudah disimpan aja gitu dan nggak ada komunikasi sama sekali ya. Kan bisa sebenarnya kan ketika habis dihitung dan kemudian disimpan oleh orang tua kan suatu saat kan butuh beli sesuatu yang mungkin nilainya besar. Karena kalau aku ya kebiasaan kalau nilai misalnya mainan itu nilainya cukup besar, kita diskusi gimana cara memenuhi untuk pembelian ini kayak gitu. Aku udah terbiasa kayak gitu sih. Jadi mereka tidak menggampangkan bahwa semua kan harus dipenuhi orang tua kayak gitu kan. Karena ada bapak ibu. Ya, memang itu kewajiban orang tua. Tapi kan kita tidak ada salahnya untuk mengajak diskusi ke anak kan. Kemudian kan mereka, nah ini misalnya contoh membeli mainan PS misalnya. Nah kan ketika nilainya cukup besar karena di atas 1 juta pastinya. Ya berarti kan kita mau memenuhinya dari mana? Dari tabunganmu. Atau dari mana kalau ada kekurangan gimana cara memenuhinya? Dimension lagi ya? Iya, kayak gitu. Sehingga mereka akan menghargai setiap jerih payah mereka dan menghargai orang tua dan menghargai barang yang mereka beli itu. Kayak gitu. Ternyata besar ya manfaatnya ya? Dari uang unjung-unjung itu ya. Kalau kita melihat itu sebagai sesuatu yang berharga gitu ya? Betul. Oke. Jadi nggak cuma kayak dikasih, ya udah terus dibuat jajan gitu ya. Jadi nggak ada salahnya buat jajan. Iya, tapi harus dikomunikasikan. Artinya ini saat yang tepat bagi orang tua untuk ngajak anak berkomunikasi tentang uang. Gimana cara ngatur uang yang mereka dapatkan itu. Oke. Boleh jajan, tapi sebaiknya juga dipikirkan ngepost-postin itunya tadi ya. Karena bukan supaya anaknya perhitungan, tapi lebih ke mindsetnya itu ya Bu Mimin ya. Betul. Penting ya itu ya ternyata. Betul, menurutku penting banget. Oke. Nah kalau usianya tadi paling kecil berapa tuh Bu Mimin idealnya gitu? Untuk mereka diajak berkomunikasi tentang uang gitu. Perasaan sekarang anak kecil umur 3-4 tahun udah ngerti uang kan sebenarnya. Karena juga kalau pergi ke saudara atau orang tua kan dikasih mereka juga gitu. Mungkin memang mereka secara whole belum mengerti, tapi ya nggak ada salahnya untuk itu juga diajak ngomongin kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau anak mengerti banget tentang uang mungkin ya setelah umur kayaknya 8-9 itu udah ngerti. Oke. Jadi kalau di bawah umur itu kayak tipis-tipis aja gitu ya. Oke, baik. Terus ada gini nggak sih Bu Mimin, kalau dia dari kecil ya dia sudah belajar disiplin gitu ya tentang mengelola keuangannya, apakah itu nanti nggak membuat dia menjadi pelit gitu ketika dia tumbuh dewasa gitu? Jadi dia kayak strict banget nih ya, aku punya uang segini harus ini. Makanya gitu. Kenapa tadi ada 5-10% buat sedekah. Oh iya. Iya kan, dari situ kan kita juga ngajarin bahwa
dari rezeki yang kita terima itu ada bagian orang lain yang harus kita berikan. Nah, dalam hal ini kan sebenarnya kan kalau di Islam kan cuma 2,5% ya, tapi kan tidak ada salahnya kita memperbesar. Yang perlu kita tekankan ke anak-anak bahwa semakin besar kita memberi, maka semakin besar juga yang akan kita terima. Gitu. Jadi mindset itu yang benar-benar harus ditekankan juga ke anak-anak bahwa apa yang diberikan ke kita itu sebenarnya ada sebagian kecil hak orang lain. Jadi kita harus keluarkan. Jadi namanya kan terima kasih ya. Kita terima tapi kita juga harus kasih juga. Siap. Iya. Sehingga itu tadi walaupun mereka rajin menabung tidak pelit. Karena tadi ada yang mereka memang salah harus satu posnya adalah sedekah 10% dari berapapun yang mereka punya gitu. Entah nanti sedekahnya ternyata keluarnya cuman 10.000 atau 5.000, tapi ketika itu sudah 10% dari yang mereka dapatkan itu sudah besar nilainya gitu ya. Iya, betul. Baik. Aku langsung ternyata bisa gitu ya ternyata ya. Gitu. Aku kira cuma selama ini ujung-ujung ya udah seremonial aja gitu. Ternyata enggak. Kalau lihat di post IG ku tahun 2016 itu udah sebenarnya itu kan udah aku lakukan sejak anak-anakku kecil ya. Tapi kan aku kemudian kenapa aku tidak share juga kebiasaan ini gitu ya. Aku pernah post itu tahun 2016 tentang ketika mereka habis terima angpau lebaran, kemudian kita bagi-bagi untuk apa kayak gitu. Penting sih itu ya, mindsetnya itu ya yang ditata sejak dini gitu ya. Apalagi kalau anak kita lebih dari satu, itu tambah seru. Seru ya Bu ya? Seru, karena kan ngitung bareng, kemudian buat apa, mereka pengen beli apa, kayak gitu, itu seru mereka. Jadi penting ya untuk mereka mengetahui itu sejak dini, mengkomunikasikan uang gitu ya dengan anak-anak sejak dini. Jadi buat para orang tua di rumah, ini kesempatan emas ya untuk membentuk ya Bu Mimin ya, mindset anak-anak tentang uang gitu, mengajak mereka berkomunikasi tentang apa itu uang, harusnya dipakai apa gitu, dan baiknya gimana menyikapi uang gitu ya. Iya, betul. Baik, terima kasih Bu Mimin. Sama-sama. Untuk tips-tipsnya, untuk cara mengajarkan anak mengelola uang sejak dini dari uang unjung-unjung gitu ya, dari uang unjung-unjung yang mereka dapat sewaktu lebaran. Semoga uang-uang yang didapat oleh adik-adik ketika lebaran ini bermanfaat untuk dirinya sendiri dan orang lain. Baik, demikian percakapan tentang bagaimana cara mengelola uang untuk anak-anak yang bisa diajarkan oleh orang tuanya pada momen emas ini ya, waktu lebaran. Terima kasih Tribuners yang sudah menonton. Semoga topik hari ini bermanfaat dan sampai ketemu di perbincangan Ramadan Wanita dan Islam lainnya. Saya Heftis dan juga Bu Mimin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.